Build up dilakukan Barcelona, taktik Hansi Flick jelas. Pemain sayap kanan dan sayap kiri diminta untuk Nero merapat ke posisinya Lewandowski. Sedangkan yang menjaga sisi kelebaran sebelah kanan ada Koundé dan kiri ada Martin. Barcelona harus menerima kekalahan saat menghadapi Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol dengan skor akhir 4-2. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, poin pertama, kita perlu menggarisbawahi bahwa saat Barcelona menghadapi Osasuna, Hansi Flick melakukan beberapa rotasi. Nah, dengan rotasi dilakukan Hansi Flick merubah itu dinamika konstelasi permainan Barcelona, khususnya di babak pertama. Disepakati, diaminkan oleh Hansi Flick jika babak pertama permainan Barca tidak ideal, tidak sesuai seperti yang ditampilkan oleh Barca di pertandingan sebelumnya. Mengapa Hansi Flick bersama Barca melakukan yang namanya rotasi? Kita tahu Barca mempunyai jadwal yang sangat amat padat. Tentu bagi seorang pelatih harus pintar-pintar, harus cerdik dengan melakukan rotasi agar pemain pun tidak mengalami kelelahan yang terlalu ekstrim yang akhirnya mengakibatkan rentan mengalami sebuah cedera. Walaupun demikian, dengan skuad yang dimiliki oleh Barcelona, Hansi Flick tidak menjadikan itu sebuah alasan, dan sampai-sampai Hansi Flick memagari ini tanggung jawab dari pelatih Barcelona sendiri. Nah, ini hal yang bagus ya, bagaimana Hansi Flick menjaga pemain-pemain Barcelona dari tekanan exposure jurnalis-jurnalis yang ada di Spanyol, teman-teman, dengan menitik beratkan tekan aja aku, kasarnya kayak gitu kata Hansi Flick, teman-teman. Nah, secara pattern apa yang ditampilkan oleh Barcelona bersama Hansi Flick tak jauh berbeda dengan yang sudah kita ulas di video-video sebelumnya, yaitu menerapkan ataupun mengekspos false winger. Nah, pada pertandingan ini Barca di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3 ataupun penyebutannya bisa menjadi 1-4-2-3-1. Di belakang ada Inaki Peña 4 back, Koundé fullback kanan, Sergi Dominguez center back sebelah kanan, Kubarsi center back sebelah kiri, fullback kiri ada Martin. Kemudian 3 pemain di tengah, Eric Garcia sebagai holding, di depannya ada Pedri dan Pablo Torre. Sedangkan untuk posisi attacking, Lewandowski diapit dibantu Ferran Torres berada di sayap kanan, dan di posisi sayap kiri ada Pau Victor. Sedangkan Osasuna di atas kertas mereka pakai pola 1-4-3-3 juga, atau fleksibilitas formasinya bisa berubah menjadi 1-4-4-2. Nah, salah satu mikro taktikal yang berbeda ya, memang Barca bersama Hansi Flick tetap memainkan yang namanya false winger, tetapi yang membedakan itu bagaimana untuk pertandingan ini Hansi Flick langsung secara signifikan mengaplikasikan yang namanya false winger lewat kedua sayapnya, baik itu sebelah kiri ada Pau Victor dan sebelah kanan ada Ferran Torres. Jika kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya, notabene yang akan mengisi sebagai false winger itu Rafinha, sedangkan yang berada di sayap kanan itu Lamine Yamal, menjaga secara utuh sisi kelebaran. Walaupun ada dinamika positioning yang membuat acap kali ya beberapa momen, teman-teman, Lamine Yamal pun mencoba masuk ke dalam ataupun sebagai inverted winger, teman-teman. Nah, inisiasi di pertandingan ini Ferran Torres saat menghadapi Osasuna masuk ke tengah juga sebagai false winger, Pau Victor masuk juga ke tengah mengapit lah ini ya Lewandowski, dan fullback kanan Koundé yang menjaga sisi kelebaran, fullback kiri ada Martin. Jadi ada 5 pemain attacking yang ditampilkan oleh Barcelona. Salah satu yang terlihat sekali kentara berbeda, teman-teman, mempengaruhi bagaimana individu pemain-pemain Barcelona di lini depan. Saat ada Rafinha, ia memiliki kemampuan skill individual, kemampuan kualitatif yang oke, teman-teman. Jika kita lihat Pau Victor, mainnya terlalu taktis, ya sangat bergantung dengan permainan positioning play.
Nah, jadi jika tidak ada dinamika pergerakan tanpa bola, permainan triangle, maka Pau Victor ini tidak terlalu terlihat dia. Nah, sama juga nih Ferran Torres, seperti yang sudah kita ulas teman-teman di beberapa video terakhir. Ferran Torres ini tidak memiliki kemampuan yang cukup prima saat kita bicara kemampuan kualitatif 1 versus 1. Akhirnya apa? Ferran Torres pun mencoba memanfaatkan sosoknya itu, memanfaatkan dirinya itu lewat movementnya. Pergerakan tanpa bola ada ruang di situ, coba dia cecar. Tetapi untuk kecepatan, untuk segala atribut kemampuan skill itu tidak dimiliki oleh Pau Torres. Nah, sehingga pada momen ini kelebaran Barcelona pun tidak terlalu maksimal untuk bisa diekspos. Sebelah kiri Martin redup, sebelah kanan Koundé. Nah, Koundé menjaga sisi kelebaran, dipaksa untuk lari teman-teman, tentu sangat amat berat. Berbeda di beberapa pertandingan sebelumnya, Koundé ketika Lamine Yamal di depannya, Lamine menjaga sisi kelebaran, Koundé cenderung masuk dia ke tengah di koridor half space ya teman-teman, untuk beberapa kali membantu Koundé, dan itu lebih efektif. Tetapi bagi seorang pelatih tentu butuh yang namanya mengambil sebuah resiko di beberapa momen untuk melihat apakah percaturan ataupun tindakan yang ia lakukan itu berhasil. Nah, kadang bagi pelatih memang gambling teman-teman, ketika dia melakukan tactical A berhasil, atau ketika dia ubah ke tactical B ataupun plan B kadang tidak berhasil. Itulah dia ya. Tetapi kita perlu juga memahami bahwasanya ini menjadi pelajaran yang sangat amat penting bagi Barcelona. Mengapa teman-teman? Ya, ketebalan dari Barcelona memiliki masalah ketika pemain inti dan pemain cadangan masuk, konstelasi berubah. Nah, bagi klub sebesar Barcelona ini tentu tak boleh terjadi. Harus ketika pemain inti main, kemudian dicadangkan, dilakukan rotasi, masuklah pemain yang biasa tidak mendapatkan menit, harusnya bisa sustain, harusnya bisa konsisten permainan, tidak memiliki banyak dinamika perubahan. Nah, saat menghadapi Osasuna ini dikatakan oleh Hansi Flick di babak pertama tidak oke, di babak kedua pelan-pelan Barcelona sudah mulai lagi ke posisi idealnya, terkhusus ketika sudah dimasukkan beberapa pemain-pemain inti. Dan kita pun harus memahami sepak bola teman-teman. Ya, Barcelona dalam keadaan tertinggal kala itu, tentu moral dimiliki oleh Osasuna untuk bisa menjaga skor. Nah, sehingga ketika beberapa pemain dimasukkan tak begitu meningkatkan juga, tak begitu langsung bisa menyulap keadaan. Nah, artinya apa? Di situ Osasuna sudah mempunyai momentum untuk bisa mengendalikan pertandingan, sedangkan Barcelona dalam keadaan mencoba meningkatkan ataupun mencapai yang nama momentum, sehingga akhirnya lewat transisi, lewat serangan balik yang menakutkan dari Osasuna, akhirnya ya rontoklah ya upaya-upaya yang sudah dilakukan Barcelona lewat kecepatan yang sangat amat prima dari pemain Osasuna. Nah, secara prinsip teman-teman, bagaimana Osasuna bisa meredam permainan dari Barcelona? Mereka menggunakan shape sangat amat fleksibel. Ketika Barcelona mencoba membangun serangan dari posisi penjaga gawang, kemudian posisi center back, mereka masih pakai pola 4-4-2, tetapi ketika Barcelona sudah mencoba menyecar ataupun menyerang di area kiri atau kanan, maka akan mundur itu salah satu pemain sayapnya untuk turun ke bawah membantu 4 pemain dari Osasuna. Atau ketika bola itu dipindahkan ke sayap yang sebaliknya dari pertahanan Osasuna, demikian juga pemain sayapnya akan turun ke bawah. Nah, ketika Barcelona mencoba melakukan permainan aliran cepat switch play teman-teman, tak sungkan-sungkan 6 pemain belakang diaplikasikan oleh pemain Osasuna, 4 back dibantu oleh pemain sayap kanan, pemain sayap kiri, 2 pemain tengah, 2 pemain depan, atau pemain depan yang 2 bantu 2 pemain tengah Osasuna, sehingga membentuk shape 6-3-1. Nah, disiplin dilakukan oleh Osasuna, sangat jarang mereka mendapatkan yang namanya kesalahan-kesalahan, sehingga Barcelona pun sulit untuk menciptakan sebuah gol. Ini pahit teman-teman apa yang didapat oleh Barcelona, tetapi ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat amat penting, dan aku pun mendapatkan sebuah hal ya, meskipun Hansi Flick berhasil mendapatkan hasil positif di Liga Spanyol terus-menerus dengan permainan yang impresif, kalah menghadapi Osasuna, aku melihat di komentar ya,
netizen aku maklum ya, ada yang memberikan komentar inilah Hansi Flick kesalahan yang pelatih nggak benar untuk melakukan nama rotasi dengan segala umpatan, dengan segala bullying, dengan segala hujatan bla bla bla. Kalau misalnya kritik saran nggak masalah ya. Nah, dari apa yang dialami oleh Hansi Flick aku sudah bisa ya sedikit banyak mendapatkan informasi ya. Kalau misalnya dalam konteks apa yang dialami oleh Hansi Flick nih ya, kalau bisa menang terus setiap saat, kalau bisa menang semua pertandingan. Nyata kan sepak bola itu ada menang, ada kalah, ada imbang. Tapi ya meskipun kita menghasilkan hasil prima, kalau misalnya satu pertandingan salah, pertandingan kalah, pertandingan jelek, hancur itu dihujat oleh sebagian pihak, aku merasakan ya sangat-sangat tidak ideal, sangat-sangat tidak prima oknum-oknum yang melakukan hal demikian tanpa melihat secara keseluruhan, tanpa melihat secara overall. Nah, ini skematisasi yang bisa teman-teman lihat pada awal-awal pertandingan, bagaimana lewat skematisasi kamera ini. Ya, ini kan tidak wide ya, bagaimana Pau Victor masuk ke koridor half space ataupun false winger, kemudian Martin menjaga sisi kelebaran seperti yang sudah kita ulas di video-video sebelumnya yang dimainkan oleh Rafinha, dan beberapa dinamika yang lain dilakukan oleh Barcelona. Eric Garcia sebagai holding turun ke bawah masuk di antara dua center back, ini sebutan Salida Volviana, tujuannya untuk menciptakan banyak orang pada fase build up sehingga progresi pas pun ke depan akan lebih mudah. Nah, Kubarsi, Eric Garcia, Sergi, di depan mereka ada Pedri, Pablo. Lihat attacking yang dilakukan Barcelona, Pau Ferran mengapit posisi Lewandowski, sedangkan menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, menjaga sisi kelebaran sebelah kiri ada Martin, kedua fullback dari Barca, tetapi tidak mempunyai kekuatan yang berarti dari agresivitas. Kemudian ini momen selanjutnya, bagaimana jelas ya bentuk pattern yang dimiliki oleh Barcelona. Pau Victor, Ferran Torres teman-teman berada dekat ke posisi Lewandowski, dan menariknya bagaimana 4 back ya yang dimiliki oleh Osasuna sebelum dibantu oleh sayap kanan sayap kiri mereka, teman-teman sangat amat konsisten, sangat amat disiplin untuk bisa mencegah apa yang dilakukan oleh Barcelona. Satu gol dari Barcelona pun ya itu kan gol pertama lah, itu kan kesalahan yang dimiliki oleh Osasuna, dan ya aku rasa ini adil ya untuk kemenangan Osasuna di saat Barcelona pun kemampuan individunya di babak pertama ya tidak begitu cukup untuk bisa mengalahkan Osasuna. Gimana menurut teman-teman? Mungkin sampai sini aja. Bye.